Hanya aku yang tahu, sebuah pertemuan bisa mengubah hidup selamanya. Halo, namaku Sari, aku berusia 24 tahun. Hidupku sederhana dan penuh perjuangan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo. Aku bekerja sebagai kurir pengantar paket, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus bertahan hidup. Sejak lama aku punya impian menjadi seorang fotografer profesional. Namun, kenyataan hidup yang semakin berat membuatku harus menunda mimpiku itu. Suatu Selasa pagi yang hujan deras, aku mengayuh sepeda tua dengan jaket biru lusuhku melewati jalanan sempit Purworejo. Hari itu, aku harus mengantarkan sebuah paket kecil ke alamat yang sama sekali asing bagiku. Jalan Melati nomor 7, sebuah lingkungan yang tenang dengan rumah-rumah tua dan taman yang sudah mulai terlupakan oleh waktu. Aku ingat betul, saat aku tiba di depan rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah aku menekan bel, butuh waktu cukup lama sebelum pintu terbuka. Ketika pintu akhirnya terbuka, aku melihat seorang nenek dengan rambut perak yang diikat rapi. Matanya biru jernih seperti langit pagi yang dingin. Dengan suara yang lembut tapi tegas, dia berkata, "Kamu pasti anak muda yang mengantar buku itu, ya?" Aku mengangguk dan menyerahkan paket itu. Dia tersenyum tipis, tapi bukannya langsung menutup pintu, dia malah mengajak aku masuk. "Nanti dulu, apakah kamu mau teh?" Tanyanya dengan nada hangat yang tak pernah aku dengar dalam setiap pengantaran yang pernah aku lakukan. Aku ragu sejenak, melihat jam di tanganku dan kemudian menatap wajahnya yang ramah. Akhirnya aku mengangguk pelan. "Baik, sebentar saja kalau tidak keberatan." Begitu aku masuk ke dalam rumahnya, aroma vanila dan buku-buku tua menyambutku. Rumah itu seperti sebuah museum kecil berisi kenangan masa lalu, foto-foto kuno, mesin tik antik, dan piringan hitam yang tersusun rapi. "Namaku Lestari," katanya sambil menuang air untuk membuat teh. "Dan kamu, Sari, nama yang indah. Aku dulu punya cucu yang namanya sama denganmu." Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tersenyum seakan sudah berdamai dengan usia yang terus bertambah. Kami duduk bersama, menyeruput teh hangat, dan dia mulai bercerita tentang masa mudanya sebagai pianis yang pernah tampil di banyak kota seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Kini dia tinggal sendiri setelah suaminya meninggal 20 tahun lalu, dan anak perempuannya tinggal jauh di Kanada. "Kadang aku merasa seperti sebuah lagu lama yang sudah tak ada yang memainkan lagi," katanya lirih. Hatiku seketika teriris, karena aku pun sering merasa seperti lagu yang terlupakan. Aku sengaja tinggal lebih lama dari rencanaku, mendengarkan ceritanya dan melihat album foto lamanya yang penuh dengan kenangan manis dan pahit. Aku merasa ada sesuatu yang mengikat kami dalam keheningan yang penuh arti. Di rumah tua di Jalan Melati itu, aku mulai menyadari bahwa pertemuan kecil di pagi hujan itu bukan sekadar pekerjaan biasa, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih berarti. Hari itu, hujan masih terus turun dengan derasnya ketika aku duduk di teras rumah Lestari, memandang tetesan air yang menari di daun-daun bambu di halaman. Aku masih terlarut dalam cerita yang baru saja dia bagi. Namanya memang sederhana, tapi kisah hidupnya begitu rumit dan indah, seperti melodi yang lembut namun penuh makna. Aku mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah titik awal yang akan mengubah pandanganku tentang hidup dan mimpiku sendiri. Lestari menceritakan bagaimana dulu dia adalah seorang pianis muda yang penuh semangat. Dia pernah tampil di gedung-gedung konser megah di Yogyakarta, Surabaya, bahkan Jakarta. Tapi seiring waktu, panggung-panggung itu perlahan menghilang dari hidupnya. Suaminya, seorang penyetel biola yang sangat dicintainya, meninggal dunia 2 dekade lalu. Sejak itu, rumah ini menjadi sunyi,
dan anaknya pun memilih hidup jauh di negeri orang. Aku merasa seperti melodi lama yang sudah tak ada yang memainkan, katanya dengan suara yang hampir pecah, tapi matanya tetap bersinar penuh kenangan. Aku duduk di sampingnya, memegang cangkir teh hangat yang mulai dingin, dan aku sadar betapa beratnya kesepian itu. Aku sendiri juga sering merasa terasing, seolah mimpiku tentang fotografi hanyalah bayangan yang tak akan pernah terwujud. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tetap di sana, mendengarkan, dan belajar tentang arti keberanian dan harapan. Dia kemudian membuka sebuah album foto tua yang penuh dengan gambar-gambar hitam putih dirinya saat muda, sedang berpose di depan piano, tersenyum penuh percaya diri di atas panggung. Ada juga foto suaminya, seorang pria dengan mata lembut yang sedang menyetel biola. Kami bertemu di sebuah toko musik, dia bercerita. Dia yang menyetel biola, aku yang bermain piano. Cinta kami bermula dari nada pertama. Aku tersenyum mendengar kisah itu, terasa seperti adegan dalam film romantis yang jarang sekali aku temui dalam kehidupan nyata. Lestari menatapku dengan mata birunya yang dalam, lalu berkata, "Setiap hidup adalah sebuah cerita, Sari. Tapi tidak semua cerita punya penonton. Kadang kita harus memainkan musik kita sendiri, walau tanpa tepuk tangan." Kata-katanya membuat aku terpaku, merasakan bahwa aku pun sedang memainkan sebuah lagu yang sama, sebuah lagu tentang impian yang belum selesai dan harapan yang tak pernah padam. Saat aku hendak pergi, dia memberi aku sebuah buku kecil. "Ini tentang menunggu," katanya. Aku sudah tak sanggup membacanya lagi. "Mungkin kamu yang membutuhkannya." Aku menerima buku itu dengan hati yang penuh rasa terima kasih dan kebingungan. Aku berjanji akan mengembalikannya suatu saat nanti. "Aku harap kamu melakukannya," katanya dengan tatapan yang serius dan penuh harap. Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku ingin kembali lagi ke rumah tua di Jalan Melati itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu hidupku mulai berubah dari pertemuan sederhana di pagi hujan itu. Aku mulai percaya bahwa mungkin, di balik kenangan dan kesepian, ada tempat untuk mimpi yang masih bisa tumbuh. Aku mengayuh sepeda pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Buku kecil itu kupegang erat, seperti sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan yang belum aku pahami sepenuhnya. Di dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang tak akan pernah aku lupakan. Seminggu setelah pertemuanku dengan Lestari, aku kembali ke rumah tua itu, kali ini tanpa harus mengantarkan paket. Hujan sudah reda, tapi udara masih terasa dingin dan sejuk, khas pagi-pagi di Purworejo. Aku membawa kameraku, sebuah kamera sederhana yang sudah mulai kusayangi, meski aku belum pernah benar-benar serius belajar memotret. Tapi hari itu, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa menghidupkan kembali mimpi yang selama ini terpendam. Lestari menyambutku dengan senyum hangat, mengenakan blus putih tipis yang dipadukan dengan kain batik berwarna biru tua. Rambut peraknya yang sudah mulai memutih rapi diikat ke belakang dengan jepit sederhana. Ada sesuatu yang anggun dan tenang dari penampilannya, meski usianya sudah tak muda lagi. Tangannya yang dulu lihai menekan tuts piano kini terlihat sedikit gemetar saat ia menyambutku di ruang tamu yang dipenuhi aroma vanila dan buku-buku lama. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, sementara Lestari menyalakan pemutar piringan hitam yang terletak di sudut ruangan. Suara musik klasik mengalun pelan, menciptakan suasana hangat dan nostalgia. Dia mulai bercerita lagi, tentang masa-masa ketika dia masih muda, tentang konser-konser yang pernah ia mainkan di berbagai kota besar di Indonesia, tentang suaminya yang selalu setia mendampinginya. Kata-katanya penuh dengan kerinduan dan cinta,
membuatku merasa seolah aku ikut merasakan setiap momen dalam hidupnya. Saat aku mengangkat kameraku dan mulai memotret, aku mencoba menangkap setiap ekspresi wajahnya, setiap gerakan halus tangannya yang gemetar saat memegang cangkir teh. Tapi tiba-tiba aku berhenti, menurunkan kameraku, dan hanya mendengarkan. Ada sesuatu dalam keheningan itu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa diabadikan oleh lensa kameraku. Aku merasa seperti berada di tengah sebuah lagu yang lembut dan penuh arti, lagu yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Lestari kemudian duduk di depan piano lamanya, yang sudah mulai berdebu dan tutsnya sedikit menguning. Sinar matahari yang masuk dari jendela menyinari wajahnya dengan lembut. Dia mulai memainkan sebuah melodi yang tak pernah kudengar sebelumnya. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan dari masa lalu. Tangannya menari di atas tuts dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Aku mengangkat kameraku kembali, mencoba menangkap momen itu, tapi aku tetap merasa bahwa apa yang aku lihat dan dengar jauh lebih berharga daripada sekadar gambar. Setelah melodi itu berhenti, aku bertanya dengan suara pelan, "Apa nama lagu itu, Bu Lestari?" Dia tersenyum dan menjawab, "Ini lagu ciptaanku sendiri. Aku belum pernah memainkannya untuk siapapun. Lagu ini kupersembahkan untuk orang-orang yang masih bermimpi." Aku terdiam, terpesona oleh keindahan dan kesederhanaan kata-katanya. Rasanya seperti menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi di tengah kesunyian. Hari itu, aku pulang dengan hati yang penuh inspirasi dan semangat baru. Aku sadar, mungkin aku belum bisa menjadi fotografer besar, tapi aku bisa mulai dari sini, dari kisah dan melodi yang dibagikan oleh Lestari. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus datang, belajar, dan mengabadikan setiap detik berharga yang aku temui. Karena dalam setiap foto, ada cerita, dan dalam setiap cerita, ada kehidupan yang menunggu untuk diceritakan. Hujan baru saja reda saat aku mengayuh sepeda menuju rumah Lestari di Jalan Melati. Suasana kota kecil Purworejo yang biasanya ramai, hari itu terasa lebih tenang, seolah ikut menyambut kedatanganku dengan kesunyian yang hangat. Aku membawa kameraku, kini sudah terasa seperti sahabat setia yang selalu ingin aku bawa kemanapun aku pergi. Hari itu, aku siap untuk menghabiskan waktu lebih lama bersama Lestari, menangkap setiap momen yang mungkin akan mengubah hidupku. Begitu aku melangkah masuk, aroma vanila dan kertas kuno langsung menyambutku. Lestari berdiri di ruang tamu, mengenakan kebaya putih dengan motif bunga halus berwarna merah muda, dipadukan dengan kain batik coklat tua yang membungkus pinggangnya dengan anggun. Rambut peraknya tersanggul rapi, memperlihatkan keriput halus di wajahnya yang dihiasi senyum hangat. Tangannya yang gemetar saat menyambutku pagi itu tidak mengurangi pesonanya, malah membuatku semakin ingin mengabadikan setiap detik bersamanya. Kami mulai berbincang seperti biasanya, tapi kali ini suasana terasa lebih akrab dan santai. Lestari menceritakan lebih banyak tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang pianis, bagaimana ia pernah bermain di gedung konser megah di Jakarta dan Bandung, serta kenangan manis bersama suaminya yang dulu seorang penyetel biola. Dia selalu bilang, musik adalah bahasa cinta yang tak pernah lekang oleh waktu, katanya sambil tersenyum penuh rindu. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangkat kameraku untuk mengabadikan ekspresi wajahnya yang penuh emosi. Saat itu, aku merasa waktu berjalan sangat lambat, setiap detik terasa seperti melodi yang mengalun lembut di telingaku. Lestari lalu mengajak aku ke ruang piano, sebuah ruangan kecil dengan jendela besar yang membiarkan sinar matahari masuk dengan hangat. Piano tua itu berdiri kokoh meski sudah berdebu, tutsnya berwarna kekuningan, seperti saksi bisu perjalanan panjang hidupnya. Dia duduk di bangku kayu, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai memainkan sebuah lagu baru yang belum pernah aku dengar sebelumnya.
Melodinya lembut dan penuh perasaan, seperti bisikan waktu yang mengalir dari masa lalu ke masa kini. Aku mengangkat kamera, mencoba menangkap momen itu, tapi aku segera menyadari bahwa keindahan sejati dari lagu itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil hanya dengan gambar. Aku menurunkan kameraku, membiarkan telinga dan hatiku menyerap setiap nada yang keluar dari tangan Lestari. Setelah lagu berakhir, aku bertanya dengan suara pelan, "Apa judul lagunya, Bu Lestari?" Dia tersenyum dan berkata, "Ini lagu untuk mereka yang masih bermimpi, yang masih percaya pada harapan meski dunia kadang terasa sunyi." Aku terdiam, merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan dalam dadaku. Lagu itu bukan hanya musik, tapi sebuah pesan, sebuah janji bahwa mimpi tidak boleh pernah mati. Hari itu aku pulang dengan semangat yang baru. Aku sadar, aku mungkin belum jadi fotografer hebat, tapi aku punya cerita untuk diceritakan, kisah tentang kehidupan, cinta, dan mimpi yang tak pernah padam. Aku bertekad untuk terus datang ke rumah Lestari, mengabadikan setiap momen berharga, dan belajar tentang arti sebenarnya dari sebuah karya seni yang hidup dalam setiap detik yang kita jalani. Hari itu adalah salah satu minggu yang paling berarti dalam hidupku. Aku datang lebih awal ke rumah Lestari di Jalan Melati, membawa kameraku dan perasaan campur aduk antara antusiasme dan gugup. Aku tahu hari ini bukan sekadar kunjungan biasa, tapi momen yang akan mengukir kenangan tak terlupakan. Lestari menyambutku dengan senyum hangat, mengenakan kebaya warna krem yang anggun dengan motif bunga melati, dipadukan dengan kain batik coklat gelap yang membungkus pinggangnya dengan rapi. Rambut peraknya yang putih disanggul sederhana, menambah kesan anggun dan penuh wibawa. Kami duduk di ruang tamu yang penuh dengan aroma vanila dan buku-buku tua. Mata Lestari berbinar saat dia mulai bercerita tentang masa mudanya sebagai pianis yang pernah mengisi panggung-panggung besar di Jakarta dan Yogyakarta. "Dulu, aku sering tampil bersama suamiku," katanya pelan. "Dia penyetel biola yang handal, dan kami selalu saling mengisi, seperti dua nada yang saling melengkapi." Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa kuatnya ikatan cinta mereka, meski waktu telah membawa mereka jauh dari masa itu. Saat aku mengangkat kameraku untuk mengabadikan momen itu, Lestari hanya tersenyum lembut. "Jangan hanya potret, tapi tangkap juga cerita di balik mataku," katanya. Aku terdiam, menyadari bahwa fotografi bukan hanya soal gambar, tapi juga tentang jiwa yang ingin kuabadikan. Dia kemudian mengajak aku ke ruang piano, tempat di mana dia akan memainkan melodi yang selama ini menjadi rahasianya. Di sana, piano tua berdiri kokoh meski sudah berdebu, tutsnya kekuningan menandakan usia yang tak muda lagi. Lestari duduk di bangku kayu, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai memainkan sebuah lagu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Melodinya lembut, penuh perasaan, seperti bisikan dari masa lalu yang ingin dia bagi. Aku mengangkat kameraku, mencoba menangkap setiap gerakan tangannya yang gemetar namun penuh keanggunan. Tiba-tiba, aku berhenti memotret dan hanya duduk diam, membiarkan diriku tenggelam dalam alunan musik itu. Lagu itu begitu menyentuh, sampai-sampai aku merasa seolah waktu berhenti sejenak. Setelah lagu selesai, aku bertanya dengan suara pelan, "Apa nama lagu itu, Bu Lestari?" Dia tersenyum dan menjawab, "Ini lagu untuk mereka yang masih bermimpi dan percaya, meski dunia kadang terasa sepi." Aku terdiam, merasakan getaran hangat di hatiku. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang baru. Aku sadar, aku belum menjadi fotografer besar, tapi aku punya cerita yang harus diceritakan, kisah tentang kehidupan, cinta, dan mimpi yang tak pernah padam. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus datang ke rumah Lestari, belajar dan mengabadikan setiap momen berharga yang kutemui. Karena dalam setiap foto, ada cerita,
dan dalam setiap cerita, ada kehidupan yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Aku masih ingat betul perasaan campur aduk yang menyelimuti hatiku setelah pertemuan itu. Pulang dari rumah Lestari, aku merasa seolah sebuah pintu baru terbuka dalam hidupku. Pintu yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, mimpi dan kenyataan, musik dan gambar. Namun, sekaligus aku juga merasa bingung dan sedikit takut. Apakah aku benar-benar mampu mewujudkan impianku sebagai fotografer? Ataukah aku hanya akan terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kehilangan arah? Saat aku duduk di kamarku yang kecil di kontrakan dekat pasar, aku memandangi kamera yang ada di tanganku. Kamera itu sederhana, bukan yang paling canggih, tapi bagiku itu adalah jendela untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Aku teringat kata-kata Lestari, jangan hanya potret, tapi tangkap juga cerita di balik mataku. Aku mencoba memahami betapa mendalam makna kalimat itu. Fotografi bukan sekadar menangkap gambar, tapi menangkap jiwa, perasaan, dan kisah yang tersembunyi di balik setiap ekspresi. Aku mulai membayangkan bagaimana aku bisa menggabungkan dua dunia yang selama ini terasa terpisah, musik dan fotografi. Lagu-lagu yang dimainkan Lestari, melodi-melodi yang mengalun lembut dari piano tua di ruang tamunya, seolah membawa kisah hidup yang tak pernah selesai. Aku merasa bahwa aku harus melanjutkan cerita itu dengan caraku sendiri, melalui lensa kameraku. Namun, aku juga tahu, jalan itu tidak akan mudah. Ada banyak keraguan, ketakutan, dan tantangan yang harus aku hadapi. Dalam benakku, aku memikirkan apa yang bisa kulakukan agar tidak kehilangan semangat. Mungkin aku harus lebih sering datang ke rumah Lestari, belajar dari cerita dan musiknya. Mungkin aku harus mulai mencoba memotret bukan hanya orang, tapi juga suasana, emosi, dan cerita yang ada di sekitar. Aku ingin membuat sebuah proyek yang bukan sekadar foto, tapi sebuah kisah hidup yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang melihatnya. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di hatiku. Apa yang akan terjadi jika Lestari suatu saat tidak lagi ada? Bagaimana aku bisa meneruskan warisan dan cerita yang dia berikan kepadaku? Aku takut kehilangan dia sebelum aku benar-benar siap. Tapi aku juga sadar, dalam hidup ini, kehilangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan. Yang bisa kulakukan hanyalah mempersiapkan diri untuk melanjutkan lagu yang telah dia mulai. Malam itu, aku menatap langit yang gelap dari jendela kamarku, mencoba merangkai mimpi dan harapan menjadi sebuah nyata. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang untuk mimpiku, untuk cerita yang belum selesai ini. Dan aku tahu, di balik semua itu, ada kekuatan dari sebuah pertemuan sederhana yang mampu mengubah segalanya. Aku hanya perlu berani melangkah dan percaya bahwa mimpi itu masih mungkin diwujudkan. Pagi itu, saat aku bersiap hendak ke rumah Lestari, sebuah kejutan yang tak pernah aku duga datang menghampiriku. Telepon di kamarku berdering, suaranya menggetarkan kesunyian pagi yang baru saja merekah. Aku mengangkatnya dengan tangan sedikit gemetar, dan dari ujung sana terdengar suara perempuan yang asing namun penuh kehangatan. "Apakah ini Sari?" tanyanya lembut. Aku mengiyakan. "Aku dari Rumah Sakit Purworejo. Kami menerima kabar dari Ibu Lestari. Dia meminta agar kamu datang segera," ujarnya. Jantungku berdegup kencang, perasaan panik dan khawatir langsung menggulung tanpa ampun. Aku bergegas menuju rumah Lestari, hati penuh cemas dan pikiran yang berputar-putar tak menentu. Setibanya di sana, suasana berbeda dari biasanya. Pintu rumah tertutup rapat, tidak ada sapaan hangat dan aroma vanila yang biasa menyambutku. Di kotak surat,
Aku menemukan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi namun sedikit gemetar. Maafkan aku, Sari. Aku harus ke rumah sakit beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan kembali. Tolong siramkan bunga-bungaku. Tanganku gemetar membaca pesan itu, sedangkan hatiku teriris. Aku tahu ini lebih dari sekadar sakit biasa. Hari demi hari berlalu, aku datang ke rumahnya bukan lagi untuk mengantarkan paket atau sekadar berbincang, tapi untuk merawat tanaman bunga yang mulai layu di halaman. Setiap kali aku menyiramnya, aku teringat akan suara piano dan senyuman lembut Lestari yang kini jauh. Rumah itu perlahan berubah menjadi ruang kosong yang penuh kenangan, dengan piano yang diam dan foto-foto lama yang mulai berdebu. Aku mulai memotret setiap sudut rumah itu, berusaha menangkap jejak kehidupannya yang masih tersisa di sana. Namun, hari ketujuh setelah kepergiannya, teleponku berdering lagi, suara di ujung sana membuat hatiku bergetar. Apakah kamu Sari? Aku dari rumah sakit. Ibu Lestari meninggalkan pesan untukmu sebelum pergi. Aku mengangguk meski dia tak melihatku. Dia ingin kamu datang secepatnya, kata suara itu tegas. Aku langsung berlari ke rumah sakit, rasa cemas dan harap bercampur menjadi satu. Saat aku masuk ke kamar rumah sakit, aku melihat Lestari terbaring lemah, tapi matanya masih memancarkan cahaya hangat yang selalu aku kenal. Dia tersenyum dan berbisik lirih, "Aku tahu kamu akan datang." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin namun penuh arti. "Kamu telah membawa cahaya kembali ke hidupku," katanya dengan suara lemah tapi penuh keyakinan. "Janji padaku, teruskan hidupmu dan impianmu. Jangan pernah menyerah." Aku menatapnya dalam-dalam, berjanji dalam hati bahwa aku akan menjaga warisan itu. Momen itu begitu mendalam dan menggetarkan jiwa. Aku merasa seperti berada di persimpangan antara kehilangan dan harapan, antara akhir dan awal yang baru. Lestari, dengan segala kelembutan dan kekuatannya, telah mengajarkanku arti sebenarnya dari hidup dan mimpi. Aku tahu perjalananku belum selesai, dan aku harus melangkah lebih jauh lagi, meski tanpa dia di sisiku. Tapi sebelum aku bisa mengerti sepenuhnya, sebuah kejutan lain menunggu di depan mata. Setelah pertemuan di rumah sakit itu, aku pulang dengan hati yang berat dan pikiran yang berkecamuk. Namun, saat aku membuka tas, aku menemukan sebuah amplop dengan namaku tertulis rapi di atas meja samping tempat tidur Lestari. Tanganku gemetar saat aku mengeluarkan surat dan sebuah kunci kecil yang tergulung dalam kertas tipis. Surat itu tertulis dengan tulisan tangan yang indah, walaupun sedikit bergetar, seolah suara Lestari masih ada di setiap kata yang tertulis. Untuk Sari. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah memulai perjalanan terakhirku. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah cahaya yang kembali menerangi hari-hariku yang suram. Kamu mengingatkanku pada diriku yang muda, penuh semangat dan impian. Aku percaya kamu punya kekuatan untuk melanjutkan cerita ini. Kunci ini adalah untuk ruang kecil di loteng rumahku, tempat aku menyimpan semua kenangan dan karya yang belum pernah aku bagi dengan dunia. Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang aku harap bisa menginspirasi dan membantumu melangkah lebih jauh. Jangan takut untuk bermimpi dan teruskan musik hidupmu dengan penuh cinta. Lestari. Rasa haru dan bingung memenuhi dadaku. Aku segera bergegas ke rumahnya di Jalan Melati, langkahku dipenuhi oleh perasaan campur aduk antara penasaran dan harapan. Rumah itu tampak sama seperti dulu, tapi sekarang terasa hampa tanpa kehadirannya. Aku menaiki tangga kayu yang berderit menuju loteng, dengan kunci di tangan yang terasa seberat janji yang harus aku tepati. Pintu loteng terbuka perlahan, dan aku masuk ke dalam ruang kecil yang penuh dengan sejarah.
Debu menyelimuti tumpukan kertas, foto-foto kuno, surat-surat, dan gulungan film tua. Di sudut ruangan, sebuah kotak kayu terbuka menampilkan koleksi rekaman dan notasi musik yang tertata rapi. Ada juga album foto yang menggambarkan perjalanan hidup Lestari, dari masa muda hingga hari-hari terakhirnya, dengan setiap gambar bercerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Di antara semua itu, aku menemukan sebuah gulungan film dengan tulisan tangan untuk yang masih bermimpi. Dengan hati-hati aku membawa semuanya pulang, merasa seperti membawa potongan-potongan jiwa Lestari bersamaku. Aku tahu ini bukan sekadar warisan fisik, tapi sebuah amanah yang harus aku jaga dan teruskan. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku, menyalakan proyektor tua yang berhasil aku dapatkan dari pasar loak. Ketika cahaya proyektor menerangi ruangan, gambaran-gambaran Lestari hidup kembali di dinding, menari bersama melodi yang mengalun dari rekaman piano yang juga ada di kotak itu. Aku terdiam, terpesona oleh kisah yang mengalir dalam gambar dan suara, seolah dia sedang berbicara padaku dari dunia lain. Namun, saat aku meneliti lebih jauh, aku menemukan sesuatu yang tak pernah aku duga, sebuah rahasia tersembunyi yang akan mengubah segala sesuatu yang aku pikir aku tahu tentang Lestari dan mimpiku sendiri. Sebuah pesan yang tersembunyi dalam gulungan film itu, sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan yang sesungguhnya. Setelah proyektor menyala dan gambar-gambar Lestari mengalir di dinding kamar kecilku, aku merasakan getaran yang aneh dan kuat. Tidak hanya sekadar kenangan yang hidup kembali, tapi ada sesuatu yang jauh lebih misterius dan mendalam. Di tengah gulungan film itu, aku melihat sebuah adegan yang berbeda, sebuah potongan video samar yang menunjukkan Lestari sedang menulis sesuatu dengan tangan gemetar di atas sebuah kertas. Aku mendekatkan wajahku agar lebih jelas, dan tiba-tiba aku menyadari bahwa ada pesan tersembunyi, sebuah kode yang dibuat dengan tinta yang hampir tidak terlihat. Jantungku berdetak tak karuan saat aku mencoba membaca setiap huruf yang terukir halus itu. Pesan itu tampak seperti sebuah petunjuk, sebuah undangan untuk mengikuti jejak yang telah lama terkubur. Temukan melodi yang hilang, dan hidup akan kembali bernyanyi, begitu bunyi kalimat itu. Aku terdiam, menyadari bahwa ini bukan hanya soal fotografi atau musik, tapi sebuah teka-teki kehidupan yang harus kupecahkan. Semakin aku menyelami arsip di loteng dan gulungan film itu, aku menemukan bahwa Lestari bukan hanya seorang pianis biasa. Dia menyimpan rahasia tentang sebuah karya musik yang belum pernah dimainkan di depan umum, melodi yang dianggapnya sebagai warisan terbesar dan paling pribadi. Melodi itu katanya mampu mengubah cara kita melihat dunia, menghubungkan masa lalu dengan masa depan, dan membuka pintu ke dalam hati yang paling dalam. Aku mencoba memainkan beberapa notasi dari lembaran musik kuno yang kutemukan, tapi suara yang keluar dari piano tua itu terasa berbeda, seperti ada bagian yang hilang, sebuah nada yang belum kutemukan. Aku sadar, melodi itu belum lengkap, dan aku harus menemukannya kembali. Aku merasa seolah aku sedang dalam misi yang lebih besar daripada diriku sendiri, sebuah perjalanan yang menggabungkan musik, fotografi, dan kisah hidup yang penuh misteri. Semakin aku menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala. Siapa sebenarnya Lestari di balik sosok pianis tua itu? Apa arti sebenarnya dari melodi yang hilang itu? Dan yang paling penting, bagaimana aku bisa meneruskan warisan itu tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya? Semua teka-teki ini membentuk pusaran emosi yang memuncak dalam diriku, antara harapan dan ketakutan, antara keyakinan dan keraguan. Aku duduk termenung di tengah ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya proyektor dan lampu meja yang redup. Suara piano yang samar-samar bergema di telingaku, mengisi ruang kosong yang selama ini kurasakan. Aku tahu,
Perjalanan ini akan membawa aku ke tempat yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebuah titik di mana mimpi dan kenyataan bertemu, di mana masa lalu dan masa depan bersatu dalam satu melodi abadi. Dan di saat itulah, aku mendengar ketukan lembut di pintu kamarku. Aku menoleh, dan sosok yang tak pernah kuharapkan muncul di ambang pintu, membawa sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Ketukan di pintu itu membuat jantungku melompat, napasku tertahan sejenak. Aku berdiri perlahan, langkahku gemetar menuju pintu kamar. Saat kubuka, di sana berdiri seorang pria tua dengan mata yang penuh kehangatan, mengenakan batik lusuh dan senyum tipis yang sulit kutafsirkan. "Sari?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, masih terkejut. "Aku Pak Harun, teman lama Ibu Lestari," katanya sambil melangkah masuk membawa sebuah amplop coklat tua. Ruanganku yang sempit tiba-tiba terasa penuh dengan kehadiran yang tak terduga. Pak Harun duduk dan mengeluarkan surat serta beberapa lembar foto hitam putih yang kusam. "Lestari ingin kamu tahu sesuatu yang selama ini dia simpan sendiri," ujarnya sambil menyerahkan amplop itu padaku. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Surat itu bercerita tentang masa muda Lestari yang penuh rahasia. Ternyata, di balik sosok pianis yang anggun, dia juga seorang perempuan yang berani melawan arus hidupnya. Ada cerita tentang cinta terlarang, persahabatan yang tak terduga, dan sebuah melodi rahasia yang dia ciptakan untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Seorang pria yang bukan suaminya, tapi yang menginspirasinya untuk terus bermimpi. Dalam amplop itu juga tertulis petunjuk tentang sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik lemari tua di ruang tamu. Dengan hati-hati aku membuka lemari itu dan menemukan kotak kayu berukir halus. Di dalamnya ada sebuah gulungan musik kuno yang lengkap, catatan harian, dan sebuah surat terakhir dari Lestari. Surat itu berkata, "Untuk yang menemukan ini, kamu adalah penjaga melodi terakhirku. Lanjutkan cerita ini dengan jiwa dan cinta. Jangan takut untuk bermimpi besar." Aku duduk termenung, merasakan beban sekaligus kehangatan yang luar biasa. Semua yang aku pikir aku ketahui tentang Lestari dan tentang diriku sendiri berubah dalam sekejap. Melodi yang selama ini hilang ternyata adalah kunci untuk membuka bukan hanya cerita hidupnya, tapi juga cerita hidupku sendiri. Pak Harun kemudian berkata dengan suara lembut, "Lestari percaya padamu. Dia tahu kamu yang akan membuat melodi itu hidup kembali." Aku menatap gulungan musik itu, merasakan detak jantung yang seolah menyatu dengan ritme piano yang selama ini aku dengar hanya dalam mimpi. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan. Sekarang, aku harus menemukan keberanian untuk memainkan melodi itu, untuk mengabadikan kisah ini melalui kameraku dan hatiku. Karena dalam setiap nada dan gambar, ada kehidupan yang menunggu untuk terus bernyanyi. Dan di sanalah aku berdiri, di ambang sebuah babak baru, dengan melodi yang belum pernah kudengar dan cerita yang belum pernah kuungkap. Sebuah kisah tentang mimpi, cinta, dan keajaiban yang tak pernah berakhir. Aku menarik napas dalam, menatap kamera di tanganku, dan siap untuk memulai perjalanan yang sesungguhnya. Siapa yang akan aku temui di ujung melodi ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan pernah berhenti bermimpi.